Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan bahasan mengenai medan magnet. Di uh, pembelajaran sebelumnya kita telah membahas mengenai medan magnet pada kawat arus ya, pada kawat berarus. Dan sekarang kita lanjutkan pada medan magnet oleh arus listrik ya. Nah, oke. Sebelumnya kita menggunakan medan magnet tanpa mengetahui bagaimana membuat medan itu sendiri. Dari eksperimen yang sudah orang-orang lakukan, orang mendapatkan bahwa arus listrik menimbulkan medan magnet. Atau lebih umum lagi, muatan listrik yang bergerak akan menimbulkan medan magnet. Nah, peristiwa ini dimanfaatkan untuk membuat elektromagnet ya, atau magnet yang bekerja bila dialiri arus listrik. Contoh dari elektromagnet banyak ya yang sering kita temui, contohnya motor listrik, bel, lalu pada generator listrik. Nah, sebetulnya masih banyak lagi penggunaan elektromagnet dan tidak mungkin kita bahas semuanya di sini. Nah, mari kita tinjau lebih dahulu hukum dasar yang berhubungan dengan medan magnet yang dihasilkan kawat yang dialiri arus listrik ya. Oke, hukum yang mendasarinya salah satunya yaitu hukum Biot-Savart ya. Biot-Savart. Nah, kita tinjau, kita lukiskan biar lebih jelas. Oke, di sini ada seutas kawat. Oke, di sini ada seutas kawat ya, yang dialiri arus listrik. Oke, ini arah I-nya ya. Nah, kita tinjau elemen kawat ini sepanjang DL. Kita tulis DL, kan ini panjangnya ya. Kita tulis biar lebih jelas. Di sini titik A, di sini titik B. Nah, sepanjang DL ini kita ingin menghitung induksi magnet pada posisi R, katakanlah ini relatif ya, posisinya, posisi R katakanlah di sini di titik P ya, berarti R-nya di sini, tarik garis. Nah, ini posisi R-nya, posisi R terhadap DL ya. Nah, bila induksi magnet pada titik P oleh elemen arus IDL ya sini, maka kita sebut di dB ya, disebut hukum Biot-Savart. Nah, hukum Biot-Savart ini menyatakan bahwa dalam vakum berlaku dB sama dengan mu0/4V I dL dikalikan dengan vektor satuan R ya per R kuadrat. Nah, oke, di sini ada theta ya. Oke, ini kalau ditarik garis seperti ini. Oke. Nah, mu0 ini adalah suatu tetapan ya yang disebut dengan permeabilitas vakum, dan vektor satuan R ini adalah vektor satuan pada arah R ini ya. Nah, perkalian pada persamaan ini yang cross R merupakan perkalian silang antara dua vektor ya. Nah, oke, dari persamaan ini kita tinjau beberapa segi penting ya. Yang pertama, dalam persamaan ini
semua besaran yang digunakan harus dalam sistem satuan MKS ya, atau SI, sistem internasional. Jadi arus I harus dalam ampere, lalu DL dan R harus dalam meter, dan induksi magnet ya harus dalam Tesla atau Weber per meter. Oke. Weber per meter kuadrat atau Weber kali meter pangkat min 2. Dan tetapan mu 0 per 4 V ini sama dengan 10 pangkat min 7 ya, 10 pangkat min 7 Weber per AM ya. Nah perhatikan permeabilitas vakum mu 0 ini adalah pembilang ya, bukan penyebut. Jadi tetapan ini analog dengan permitivitas listrik ya, yang timbul dalam tetapan yang 1 per 4 V epsilon 0 ya dalam hukum Coulomb. Oke, ini sedikit review. Lalu dalam persamaan ini titik asal untuk vektor R-nya ya, yang vektor R bukan vektor satuannya, ada pada DL ya, harus dikalikan dengan panjang kawatnya, yaitu pada elemen DL-nya. Nah, adapun besar vektor DB ini bisa dicari mu 0 per 4 V kalikan dengan IDR. Nah, karena cross bisa diganti ya. Ini untuk mencari besar. Kalau ini kan masih vektor ya. Untuk mencari besar berarti diubah ya crossnya, karena silang antara dua vektor. mu 0 per 4 V IDL sin theta per R kuadrat, dan arahnya itu tegak lurus IDL maupun terhadap R ya, yaitu sama dengan perpindahan skrup ya, perputaran skrup bila diputar dari IDL ke R, jadi diputar ke sini. Nah, bila kita ingin menghitung arah B-nya ini pada sepanjang seluruh kawat, kan ini contohnya A sampai B ya. Kita bisa mengambil integral dari persamaan yang ini ya. Kita integralkan kalau ingin mencari B-nya. Berarti B sama dengan mu 0 per 4 V integral IDL cross R ya, per R kuadrat. Nah, lalu bila kita ingin menghitung menggunakan sistem koordinat dengan titik asal 0, maka persamaan yang ini ya, yang awal ini bisa dihitung dengan jadi bisa menghitung di titik berdasarkan pertanyaan ya, sesuai yang dicari. Seperti DB sama dengan mu 0 per 4 V IDL per R, ini berarti cari besarnya ya. Oke, ini di bab vektor pernah dijelaskan cross. Ini karena kita ingin mencari perpindahannya ya, titik awal sama titik akhir. Oke, seperti ini. Jadi besar DB-nya ini, kalau besar DB hilangkan tanda panah di atasnya, mu 0 per 4 V IDL sin theta per R min R kuadrat ya. Oke, ini lupa pangkat 3 ya. Nah, arah DB ini sama dengan perpindahan skrup ya, bila diputar dari IDL ke R min R aksen. Nah, oke. Biar lebih jelas mungkin ini harus digambar ulang ya. Jadi
kita ingin menghitung. Oke, ini dari titik 0, lalu kita ingin menghitung di titik P, ya, ini si kawatnya ya, contohnya dari titik sini ke sini. Oke, kalau dari titik 0 berarti ini R aksennya ya. Oke, ini R relatifnya. Oke, ini IDL ya, karena arus ngalirnya dari katakanlah dari titik ini ya. Nah, oke, ini yang untuk sudut. Karena kita mencari dB berarti crossnya diganti sama sin theta. Oke, mungkin sekian untuk pengenalan hukum filsafat. Selanjutnya kita akan membahas medan oleh arus dalam loop ya. Kalau barusan kan lurus. Oke, mungkin lebih jelasnya kita di sesi selanjutnya ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas medan oleh arus dalam loop ya. Kalau barusan dalam kawat yang lurus.